Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiri Falah. Jadi di sini saya memang diberi tugas mengenai mata kuliah agrostologi untuk memaparkan salah satu tumbuhan yang memang saya terpilihnya adalah sorghum bicolor elmonge. Baik, langsung saja. Memang nantinya bahasan yang akan saya sampaikan adalah nama ilmiah dan nama lokalnya, dan juga klasifikasi dari sorghum bicolor. Kemudian ada ciri-ciri morfologis sorghum bicolor. Yang ketiga ada syarat tumbuhnya. Yang keempat adalah produksi hijauan dan kandungan zat makanan yang terkandung dari sorghum bicolor. Yang selanjutnya adalah nama ilmiah dan nama lokal. Kita masuk ke bahasan yang pertama. Jadi memang nama ilmiahnya itu adalah sorghum bicolor. Yang memang spesies yang saya ambil adalah sorghum bicolor elmonge. Tetapi di Indonesia itu sendiri, sorghum bicolor ini disebut sebagai cantel atau gandrung. Nah, memang berasal dari daerah timur Afrika atau yang lebih tepatnya adalah Ethiopia. Bagaimana sih penyebarannya hingga sampai ke Indonesia? Dan sebenarnya dari Ethiopia itu sendiri telah menyebar hingga ke Asia Selatan, yaitu Cina. Tetapi di Indonesia penyebarannya itu dari kolonial Belanda yang membawanya pada tahun 1925 ke Indonesia, tetapi perkembangannya baru terlihat pada tahun 1940-an. Nah, memang pada sekitar 6.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi itu memang dibudidayakan di Afrika. Itu menurut Hari Prasana dan juga Raksi pada tahun 2016. Kemudian kita masuk ke klasifikasinya sorghum. Oh iya, satu lagi. Dan sorghum ini memang termasuk ke tumbuhan annual plant. Annual plant. Jadi annual plant itu apa? Annual plant itu sendiri adalah tumbuhan yang ketika kita bisa mengambil hasil panennya itu sendiri dalam satu musim. Jadi memang tumbuhan yang semusim atau tahunan, tidak seperti perennial. Nah, untuk budidaya dari sorghum itu sendiri memang tidak menyulitkan para petani. Dan inilah salah satu alasan saya menyukai sorghum bicolor. Ketika tanah yang tidak subur ataupun kondisi di luar seperti iklim ataupun iklimnya tropis maupun subtropis itu tidak masalah. Tidak ada masalah bagi pertumbuhan dari sorghum bicolor. Yang berpengaruh adalah ketinggian dari sorghum, maksudnya adalah ketinggian tanah untuk membudidayakan sorghum bicolor. Dan nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk klasifikasi yang saya ambil itu menurut USDA pada tahun 2017, yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, dan seterusnya hingga kelasnya juga monocotyledon. Dan monocotyledon itu sendiri memang berciri-ciri seperti akarnya yang serabut, batangnya yang tidak berkambium, daunnya yang sejajar, dan juga bijinya yang berkeping satu. Kita lanjut ke ciri-ciri morfologis. Memang ciri-ciri morfologisnya itu ada 6. Yang pertama ada akar. Nah, untuk akarnya itu sendiri memang terdiri atas akar-akar seminal, juga akar sekunder, dan juga yang terakhir adalah akar tunjang. Nah, untuk akar-akar seminal itu sendiri maksudnya adalah akar primer yang saya tunjuk bagian sini pada dasar buku pertama, pangkal batang. Dan juga akar sekunder dan akar tunjang yang memang akar tunjang itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akar koronal dan juga akar udara. Di mana akar koronal itu sendiri adalah akar yang ada pada pangkal batang yang tumbuh ke arah atas. Yang tumbuh ke arah atas atau keluar dari zona yang dekat dengan akar yang lain. Dan juga akar udara, akar yang tumbuh di permukaan tanah. Nah, seperti itu. Dan satu lagi ada akar yang dinamakan akar lateral dalam akar sorghum ini. Akar lateral itu apa? Akar lateral itu adalah akar yang memang merupakan percabangan dari akar sebelumnya, yang halus dan juga kecil seperti ini, ya.
Tetapi ruang tempat tumbuh akar lateral itu sendiri mencapai kedalaman 1,3 meter hingga 1,8 meter. Dengan panjang dari akar primernya itu sendiri mencapai 10,8 meter. Kemudian ada batang. Batangnya itu sendiri kita lihat memang terdiri dari ruas yang disebut internodes ya, dan juga sekat yang seperti sekat atau buku itu disebut nodes. Dan juga karena memang monocotyledon, dia tidak memiliki kambium. Dan memang bentuk batangnya itu silindris dan dilapisi oleh lapisan lilin. Nah, apa sih lapisan lilin itu berguna? Kenapa bisa berguna terhadap batang dari sorghum? Nah, ini dilakukan agar transpirasi pada batang itu bisa berjalan lancar meskipun pada kondisi kekeringan. Makanya, ini sorghum tidak muluk-muluk maupun dalam keadaan kekeringan ataupun pada genangan air, ini tidak masalah. Oke, next. Kemudian ada bunga. Nah, bunganya itu sendiri kita lihat bunga sorghum itu merupakan bunga tipe yang panicle. Panicle itu sendiri adalah kita bisa menggambarkannya seperti panik. Jadi bisa tergambar di mana bunganya itu tumbuh di mana-mana. Jadi di percabangan yang lain itu ada bunga. Dan bunga sorghum itu secara utuh terdiri atas tangkai malainya. Malai, yaitu panicle-nya. Dan juga rangkaian bunga raceme. Nah, raceme itu sendiri apa? Raceme itu sendiri adalah tipe bunga individual yang bertangkai dan juga tertancap di sepanjang ibu tangkai ya. Tangkai ibu tangkai ini yang tidak bercabang, yang tidak melakukan percabangan si ibunya ya, ibu tangkainya. Kemudian di sini ada biji. Oh iya, di sini ada spiklet. Maksudnya spiklet ini berbentuk bulir ya si bunganya. Kemudian biji setelah tumbuh bunga itu akan tumbuh biji atau buahnya. Nah, buahnya itu berbentuk bulat lonjong atau bulat telur dan juga terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit luar, lembaga, dan juga endosperma. Jadi warna kulitnya biji sorghum itu bisa berwarna putih, merah, hingga biji tuanya adalah coklat. Next. Kemudian ada tunas dan juga daun. Nah, untuk tunasnya itu sendiri, ruas batang sorghum itu memang bersifat gemiferous. Jadi, setiap ruasnya itu terdapat satu mata tunas yang bisa tumbuh sebagai anakan atau cabang. Dan juga tunas yang tumbuh pada ruas yang terdapat di permukaan tanah itu akan tumbuh sebagai anakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya di atas bunga ini ada batang lagi ya, menjulur ke atas. Dan juga di sini setiap notnya ada tunas maksudnya, yang telah dijelaskan. Untuk daunnya memang berbentuk pita, selubung daunnya biasanya tidak berbulu, bilah daunnya datar, linier, dan juga ujung dari daunnya itu sendiri meruncing. Panjang dari daunnya itu sendiri 30 hingga 60 cm, cukup panjang ya. Dan juga lebarnya itu 1 hingga 5 cm, wow, lebar juga. Dan juga biasanya licin dan seperti lilin. Pelepahnya menonjol dan juga pucat. Nah, jumlah daunnya itu berkisar antara 6 hingga 12 helai. Nah, kita masuk ke syarat tumbuh dari sorghum bicolor. Yang pertama ada lahan, yang kedua ada curah hujan, yang ketiga ada ketinggian tepat, dan juga yang keempat ada iklimnya. Ini semua merupakan lingkungan yang memang pengoptimalisasi bagi tumbuhnya sorghum bicolor. Yang pertama untuk lahannya itu sendiri memang yang telah saya jelaskan adalah untuk sorghum bicolor itu tidak muluk-muluk. Jadi bisa pada lahan yang kurang subur atau air yang terbatas, juga input yang rendah, bahkan di lahan berpasir dan lahan yang kurang subur. Jadi umumnya tanah lempung hingga tanah liat berpasir. Jadi sorghum ini dapat tumbuh dengan tingkat kemasaman atau pH dari tanahnya itu sendiri berkisar antara 5,5 hingga 7,5.
Kemudian ada curah hujan. Curah hujan itu sendiri setiap per bulannya apabila pada tumbuh sejak tanamnya 2 hingga 2,5 bulan itu berkisar antara 50 mm hingga 100 mm per bulannya. Kemudian diikuti dengan periode kering, dan itu memang kondisi ideal dari sorghum bicolor. Dan juga rata-rata hujan per tahunnya itu sekitar 600 mm hingga 1500 mm per tahunnya. Kemudian yang ketiga, ketinggian tempat itu sangat berpengaruh ya. Meskipun lahan ataupun curah hujan yang sorghum bicolor ini bisa disebut fleksibilitasnya tinggi, tapi ketika ketinggian tempatnya memang pada 1 mdpl hingga 500 meter dalam meter di bawah permukaan laut, tetapi jika lebih dari itu maka pertumbuhannya akan terhambat. Kemudian yang terakhir ada iklim. Iklimnya itu sendiri adalah tidak muluk-muluk ya, saya ulangi. Jadi dia maupun tumbuh di tropis ataupun di subtropis itu dia bisa tumbuh dengan baik. Tetapi dia membutuhkan kelembaban yang dibutuhkan sorghum itu sebesar 20 hingga 40%. Untuk produksi hijauan, itu sorghum merupakan tanaman penghasil pakan hijauan sekitar 15 hingga 20 ton per hektar per tahun. Wow, dan pada kondisi optimum juga dapat mencapai 30 sampai 45 ton per hektar per tahun. Tetapi itu dalam bentuk segar. Itu menurut Sirapa tahun 2003, dan juga hasil DM atau hasil dry matter atau juga bisa dipanggil adalah hasil bahan keringnya itu sangat bergantung pada suhu, kesuburan tanah, dan juga ketersediaan kelembaban tanah. Di sini ada kandungan zat. Nah, ada beberapa sorghum, jenis sorghum, yaitu cantel yang tadi saya sebutkan adalah sorghum bicolor Elmonge, beras, gandum, dan barley. Nah, di sini lemaknya memang termasuk lemak yang tinggi ya. Untuk cantel, kandungan lemaknya tinggi, kemudian proteinnya juga tinggi, sama dengan gandum, dan karbohidrat cukup rendah, dan energinya cukup rendah juga. Dan di Amerika Serikat itu sendiri, memang cantel ini merupakan penghasil serealisasi di Amerika Serikat yang paling tinggi ketiga, gitu, setelah gandum. Ini merupakan komposisi nutrisi cantel, tapi dalam 100 gram cantel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata, kalimat, maupun ucapan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap bahagia dan juga semangat. Oke, terima kasih.